warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, sudah siap mengikuti pembelajaran fisika. Siap. Sebelum pembelajarannya saya mulai, sebaiknya kita berdoa menurut acara masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang absen? Tidak masuk? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, langsung aja. Kalian minggu kemarin kan sudah mempelajari tentang suhu ya. Jadi minggu ini sesuai ucapan minggu kemarin kita akan belajar apa? Ada yang ingat nggak? Ibu, kayaknya kalau nggak salah ingat saya tentang kalor dan perpindahan, Ibu. Ya betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum itu saya akan menunjukkan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu memahami konsep kalor dengan benar, dan kalian juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum itu silakan melihat video yang saya tampilkan. Baik, setelah kalian mengamati video tersebut, saya minta kalian menunjukkan jawaban dari pertanyaan ini ya. Mengapa saat merebus air tadi bagian bawah panci menjadi lebih panas terlebih dahulu, kemudian panasnya menyebar ke seluruh air hingga airnya mendidih? Ibu kasih waktu sekitar 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Oke, sudah 1 menit. Apakah ada yang mau memutar jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu kan tadi saat merebus kan dari kompor ya, Bu. Ya. Kompor itu menghasilkan api dan apinya itu ada panas. Nah itu merambat ke dasar bawah permukaan panci, kemudian menyebar ke seluruh air, Bu. Jadi air pun bisa mendidih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ulan. Kemudian menurut kalian perpindahan panas pada peristiwa itu hanya satu atau lebih dari satu? Saya ingin coba, Bu. Boleh, Setia. Menurut saya tadi itu di video cuma hanya ada satu perpindahan kalornya aja, Bu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita mempelajari tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses mengalirnya energi panas dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Kalor itu selalu berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah hingga mencapai kesetimbangan termal. Nah, cara perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak sesuai PPT? Saya, Bu. Boleh, silakan Rosa. Menurut saya contohnya itu sesuai gambar, yaitu kalor dari piring itu ke transmisinya, Bu. Ya, terima kasih ya Rosa. Yang selanjutnya yaitu konveksi. Perpindahan kalor konveksi ini disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Contohnya ada yang mau menyebutkan? Ya, silakan Yuda. Contoh konveksinya itu seperti yang ada gambar itu, Ibu. Jadi pada saat kita merebus air, karena kan panas dari kompor atau dari api itu yang akan menyalurkan panas ke airnya. Nah, dan pada konveksi ini, airnya nanti itu akan bergerak ke bawah, ke atas, berbentuk gitu loh, Bu. Ya. Nah, sehingga bisa disebut konveksi. Baik, terima kasih Yuda. Jawabannya sudah sangat bagus sekali. Yang selanjutnya yaitu perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi. Perpindahan radiasi ini merupakan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan medium atau perantara. Yang bisa menyebutkan contohnya? Bisa mengatakan? Ya, silakan Gila. Itu, Bu, contohnya itu seperti di gambar, Bu, ada yang gabut sama ada mataharinya. Itu jadi radiasi contohnya itu pas panas-panas, Bu. Ya. Kena matahari itu radiasi. Baik, terima kasih Gila sudah mau menyebutkan. Jadi untuk memahami materi ini secara lebih lanjut, Ibu sudah
sudah menyiapkan bahan eksperimen sederhana untuk kalian praktekkan. Dan juga ada KBD-nya untuk kalian kerjakan. Nanti setelah mengerjakan, kalian akan ada presentasi setiap kelompok dengan penampilan satu orang ya. Yuk. Oke, siapa dulu mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Karena sudah presentasi sudah selesai, apakah dari kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari dua kelompok tadi? Ayo Bu, mencoba. Ya, silakan juga. Jadi kesimpulan dari praktikum kami yaitu yang pertama bahwa perpindahan kalor itu ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, silakan nyanyi. Menurut saya, dari praktikum tadi, panas itu dapat dibuktikan bahwasanya juga dapat merambat melalui logam. Karena ketika sendok logam tersebut dipanaskan di atas lilin, bagian ujung yang tidak langsung terkena api akan menjadi panas setelah beberapa saat. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Zakia dan Yani sudah memberikan kesimpulannya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Apa sih kesimpulannya? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan keseluruhannya? Saya Ibu. Ya, silakan Bu Hilda. Baik, kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 Ibu. Yang pertama itu perpindahan panas itu ada 3 jenis, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, kemudian konveksi itu merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat atau partikel-partikel dari bendanya. Nah, kemudian yang kedua itu perpindahan panas secara konduksi itu perpindahan tanpa disertai dengan perpindahan zatnya, sehingga zatnya itu tetap. Nah, kemudian yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara atau perpindahan panas secara langsung, misalkan dari matahari ke kulit kita. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Hilda sudah. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini dan juga praktikumnya yaitu perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi yang melalui zat padat tanpa perpindahan partikel, konveksi yang melibatkan perpindahan partikel dalam zat cair atau gas, dan juga radiasi yang melalui gelombang elektromagnetik tanpa adanya dan percobaan kita tadi yaitu konduksi terjadi paling efektif pada bahan penghantar panas seperti logam dan sangat lambat pada bahan isolat seperti kayu atau plastik. Nah, kalau misalnya kalian tadi pakai kayu atau plastik, kira-kira bisa melalui nggak menteganya? Oke, di pembelajaran hari ini pada materi kalor dan perpindahannya adakah yang masih kesulitan? Tidak ada. Sudah paham ya? Tinggal sampai rumah terus balik lagi. Apa masih paham? Oke, karena sudah paham semua, LKPD-nya bisa dikumpulkan di depan nanti ketika meninggalkan kelas. Sudah jam terakhir ya? Iya. Bu, ini alat praktikumnya di mana Pak? Ditinggal saja. Oke, terima kasih Bu. Ya, nah untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya yaitu pemuaian zat padat, cair dan gas silakan dipelajari terlebih dahulu. Minggu depan akan ada pretest. Kan hari ini Sulit atau tidak? nggak mudah sekali, mudah. Jadi kita belajar 3 saja. Bu, kalau kita nggak belajar berarti bisa Bu. Bisa. Ya. Oke, jadi sekian saja pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.